Dalam sidang paripurna kemarin, Pak Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan ambulans udara dan program dokter terbang untuk mempermudah akses kesehatan masyarakat di daerah terpencil. Gagasannya tentu bagus, apalagi kalau ada ibu hamil atau pasien sakit yang harus ditandu berjam-jam hanya untuk sampai ke puskesmas karena akses kendaraan yang sulit. Tapi pertanyaannya, bukankah yang seharusnya dibenahi terlebih dahulu adalah jalan dan jembatan yang layak? Anjing! Ambulans udara seharusnya menjadi solusi untuk kondisi darurat saja, bukan pengganti infrastruktur dasar. Bayangkan kalau jalan dan jembatan sudah layak, puskesmas mudah dijangkau, ambulans darat tersedia, dan sistem rujukan berjalan cepat. Masyarakat tidak perlu menunggu atau menandu pasien berjam-jam hanya untuk mendapatkan pertolongan medis. Sehingga resiko kematian akibat terlambat mendapatkan pertolongan dapat ditekan. Jadi, jangan sampai ambulan udara dan program dokter terbang ini hanya menjadi proyek simbolik agar kesannya pemerintah hadir, sementara akar masalahnya belum terselesaikan. Pantek! Bahkan nanti juga tim dokter terbang. Presiden Prabowo ingin bikin ambulans udara hingga program dokter terbang. Ambulans udara, dokter terbang. Ini yang dimaksud yang kayak gini bukan? Hah? Atau kayak gini nih? Ini program bakal keren sih, cuman gimana ya ngomongnya? Menurut kalian gimana, guys? Ambulan udara, dokter terbang. Ini apa ini? Nih guys. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah, harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kok malah mirip cerita Doraemon ya? Nggak sekalian aja pakai baling-baling bambu tuh biar bisa terbang semua. Dokter terbang. Orang miskin mana sih yang bisa mengundang dokter untuk datang ke rumah itu? Jangankan mengundang dokter datang ke rumah, kita datang ke rumah sakit aja pelayanannya kadang nggak sesuai ekspektasi itu loh. Banyak pasien yang terabaikan, apalagi nyuruh dokter datang ke rumah. Tapi sebenarnya gua tahu kalau maksud presiden itu baik, agar pelayanan kesehatan itu bisa terlaksana dengan cepat, makanya perlu akses yang cepat. Tapi kalau jalan rusak, jembatan rusak, itu ya diperbaiki, bukan malah semua suruh terbang. Karena jalannya bagus, itu bukan cuma mendukung ambulan untuk lewat dengan cepat, tapi aktivitas warga itu bisa terlaksana dengan cepat. Dengan adanya jalan yang bagus, jembatan yang bagus, anak ke sekolah bisa berangkat dengan nyaman, dengan cepat. Ini bukan soal ambulan cepat, apalagi yang paling penting, kalau jalan itu bagus, mobil MBG itu bisa lewat dengan cepat. Jadi distribusi makanan itu bisa terlaksana dengan cepat, nggak kayak gini. Jadi supirnya harus dorong-dorongan karena jalannya rusak. Kan kasihan kalau kayak gini. Anak-anak nunggu sekolah itu kelaparan gitu loh, karena mobil MBG-nya tersendat akibat jalan yang tidak baik. Atau jangan-jangan setelah melihat mobil MBG yang terjebak macet di jalan yang rusak ini, ntar keluar ide, nih mobil MBG terbang.
Rekam jejak digitalnya masih ada. Lihat. Kita mau perbaiki rumah sakit, kesehatan gratis untuk rakyat, Ya. pendidikan gratis untuk rakyat. Ini kan tidak bisa hanya di mulut, slogan. Harus ada uang. Uang untuk perbaiki gaji guru. Uang untuk memperbaiki gaji dokter, perawat, bidan. Uang untuk obat-obatan. Semua harus ada uang. Nah sekarang uang itu banyak yang dihamburkan. Banyak yang tidak diamankan. Nah ini strategi kita. Seandainya janji-janji yang dia bilang itu dia tepati saat ini, ya mungkin Indonesia akan ada kemajuan. Tapi ternyata hanya sekedar janji-janji belaka. Yang ada menghambur-hamburkan uang untuk proyek, MBG, Kopdes, dan lain-lain. Apa kabar Pak? Bapak Prabowo yang dulu. Prabowo Subianto membuat gebrakan baru, di mana dia itu menginginkan adanya suatu tim gabungan, yaitu seorang tenaga medis, ya, bukan seorang ya, itu pokoknya setiap tenaga medis lah, karena dari kasus ketika ibu meninggal, ya, yang ketika hamil dan melahirkan, itu terlambat karena jalannya rusak, otomatis dari Prabowo Subianto sebagai presiden kita yang paling bijaksana membuat sebuah kebijakan baru, yaitu membuat dari ambulan terbang dan dokter terbang. Oleh karena itu dari tenaga medis diharap ya mempunyai skill untuk bisa menjadi dokter terbang, ya, dan kemudian siap-siap ya untuk membuat SIM, ya, agar mereka itu tidak kena tilang, ya, karena apapun kadang-kadang di jalan tol pun sekarang kena tilang, apalagi nanti di udara, ya, siapa tahu nabrak burung dan sebagainya karena tidak mempunyai lisensi, ya, nanti ditilang. Ini cukup menarik ya dari kebijakan Prabowo Subianto sebagai presiden kita. Mudah-mudahan tercapai guys ya. Dan sebentar selanjutnya kita lanjut. Coba kalian dengar pidato Presiden Prabowo yang ini. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau menurut saya sih, ini menurut saya lebih baik memperbaiki jalannya daripada menyediakan ambulans udara ataupun dokter terbang. Karena dengan ambulans udara ataupun dokter terbang itu manfaatnya untuk orang sakit saja, tetapi apabila jalannya diperbaiki, manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Bagaimana kalau menurut kalian? Komen di bawah. Dapat laporan ini, Prabowo langsung putuskan bikin ambulans udara. Pernah bayangin ada ibu hamil yang harus menempuh perjalanan sampai 9 jam untuk melahirkan? Itulah laporan yang diakui diterima Presiden Prabowo Subianto, dan menurut Prabowo masih banyak warga di daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan akses kesehatan karena kondisi jalan, jembatan, dan fasilitas yang terbatas. Bahkan ada laporan ibu-ibu yang meninggal saat melahirkan karena harus menempuh perjalanan berjam-jam menuju fasilitas kesehatan. Karena itu, Prabowo mengumumkan rencana membuat ambulans udara menggunakan helikopter dan pesawat kecil. Dalam pidatonya di Kompleks Parlemen Jakarta, Prabowo mengatakan, negara harus hadir sedekat mungkin dengan rakyat. Untuk itu, kita akan membuat ambulans udara dengan heli dan pesawat kecil. Menurutnya, ambulans udara ini nantinya bisa mendarat di lapangan rumput, pasir, hingga wilayah yang sulit dijangkau kendaraan darat.
agar pasien bisa segera dievakuasi saat kondisi darurat. Tak hanya itu, Prabowo juga membuka kemungkinan menghadirkan tim dokter terbang yang bisa langsung mendatangi pasien di daerah terpencil dan wilayah terdampak bencana. Kalau program ini benar-benar terwujud, menurut kalian apakah ambulans udara bisa menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan layanan kesehatan di daerah terpencil di Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Udah, jadi begini ya, tonton aja dulu videonya Pak Prabowo ini ya. Ya, nanti setelah nonton kita ketawa bareng-bareng seperti biasa. Lucu dan unik. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah, harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu kita harus mencari terobosan inovatif. Mantap. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian. Menurut kalian gimana menurut kalian? Ngomongin jalan, ngomongin jembatan, yang dibangun apa? Ambulans terbang. Ya Allah. Wah. Gimana sih lu? Presiden lu gimana? Ya, ngomongin jalan rusak, jembatan, kendalanya. Sampai inovatif loh. Bikin ambulans terbang. Wah, ya Allah. Jadi kita harus ngomong gimana sih? Angel ya, wis angel. Udah gak ketulugan. Satu kata buat hari ini, Wo. Bajingan. Inilah bukti nyata ya dari seorang Presiden Prabowo Subianto yang begitu luar biasa memikirkan rakyat dari yang dipimpinnya. Bayangkan ya, untuk mengupah dari gaji buruh ya, untuk mengupas bawang merah saja digaji 700.000. Mungkin teman-teman yang belum tahu tempatnya atau linknya untuk mendaftar sebagai buruh pengupas bawang merah ya, itu bisa diaplikasikan ya di link terkait jika memang teman-teman itu menemukan. Karena dari tenaga pengupas bawang itu sangat diperlukan, karena tantangannya itu berat untuk menjadi seorang pengupas bawang merah, terutama karena dia itu kadang-kadang nggak suka tahan ya dengan air mata kalau mengupas bawang, dan ini perlu skill ya. Jadi teman-teman yang suka menangis dan gampang menangis itu tidak tidak terkomplikasi. Tidak diterima. Aduh, ya itulah guys ya. Jika teman-teman tidak mempunyai skill tersebut, jangan harap diterima guys ya. Karena dari skill ini sangat khusus, kebutuhan khusus bagi orang-orang yang mempunyai sebuah keterampilan ya untuk mengupas bawang. Terutama ketika dari tim pengupas bawang itu memang bawang-bawang yang berasal dari luar negeri atau mungkin dari pokoknya dari negara yang tidak terjangkau. Di Israel maksudnya mungkin ya, dari seorang presiden kita yang mempunyai hubungan cukup baik dengan negara Israel. Bayangkan jika itu dikirim dari Israel kan cukup jauh ya, otomatis itu adalah bawang-bawang yang cukup spesial. Dan semoga saja dari kebijakan Prabowo Subianto terus berlanjut ya, karena
Jarang-jarang sekali presiden yang sangat memikirkan masyarakatnya, atau bahkan dari presiden yang benar-benar peduli kepada masyarakatnya. Karena setiap dari kebijakannya itu sangat mulia sekali ya. Bayangkan program MBG ya, yang mungkin tidak bisa sebaik kita. Bayangkan Korea dan Jepang ya, Jepang dan Eropa saja kalah dengan program MBG yang dijalankan oleh Prabowo Subianto. Itu sangat luar biasa guys ya. Ini adalah suatu prestasi yang patut diapresiasi. Bayangkan, dalam jangka 1 hari itu kita bisa menghutang 2,2 triliun ya. Itu tidak bisa dilakukan oleh negara lain. Dan kemudian dari jumlah yang keracunan itu juga tidak bisa dialami oleh negara lain. Itu adalah suatu prestasi yang mungkin patut dibanggakan ya, bahwa dari apa yang dilakukan itu sampai berhasil, kegagalannya cuma 0,001 ya, sekitar 99,999% itu sukses. Dan semoga kusan Prabowo Subianto itu bisa berlanjut dan mudah-mudahan 2 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.